Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Kedai Rai Sudanarte dengan NIM 2315-21. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu tugas komunikasi data. Nah, di presentasi ini saya akan membahas dua soal yaitu yang pertama, jelaskan bentuk data yang dikirimkan oleh kabel dan nirkabel untuk mempresentasikan data satu dan nol. Dan yang kedua ada jelaskan perbandingan keuntungan dan kelemahan dari kabel dan nirkabel. Tapi sebelum kita ke soal tersebut, mari kita terlebih dahulu mengetahui apa sih itu kabel dan nirkabel. Nah, kabel adalah medium transmisi yang menggunakan kabel fisik untuk mengirimkan data, sinyal listrik, atau informasi antara dua atau lebih. Nah, kabel ini terdiri dari serat optik atau kawat tembaga yang terbungkus dalam lapisan pelindung untuk melindungi dari gangguan eksternal. Kabel digunakan dalam berbagai telekomunikasi, sistem audio dan video, dan juga masih banyak yang lainnya. Nah, nirkabel adalah teknologi yang memungkinkan pengirim data atau sinyal komunikasi antara perangkat tanpa menggunakan kabel fisik. Berarti informasi dikirimkan melalui gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio atau cahaya inframerah tanpa perlu konduksivitas kabel langsung. Nah, teknologi nirkabel ini digunakan dalam berbagai aplikasi termasuk jaringan komputer seperti WiFi, telekomunikasi seluler seperti 4G dan 5G. Nah, pelat- perangkat Bluetooth dan juga ada sistem navigasi GPS dan banyak lagi. Nah, di sini kita langsung saja ke soal yang pertama, yaitu cara kabel dan nirkabel mempresentasikan data satu dan nol. Nah, kabel biasanya menggunakan dua tingkat tegangan yang berbeda untuk mempresentasikan data satu dan nol. Sistem yang paling umum digunakan adalah NRZ atau non-return to zero, di mana satu tingkat tegangan mewakili bit satu dan tingkat tegangan lainnya mewakili bit nol. Nah, misalnya dalam koneksi menggunakan kabel tembaga, tegangan positif dapat digunakan untuk mewakili bit satu, sedangkan tegangan negatif atau nol dapat digunakan untuk mewakili bit nol. Ketika bit satu dikirimkan, kabel akan memiliki tegangan positif, sedangkan ketika bit nol dikirimkan, tegangan akan berubah menjadi negatif. Nah, sebagai contoh, dalam NRZL non-return to zero level, tegangan positif mewakili bit satu dan tegangan nol mewakili bit nol. Nah, sekarang kita akan melanjut ke nirkabel. Dalam teknologi nirkabel seperti WiFi atau Bluetooth, data satu dan nol dipresentasikan melalui modulasi gelombang elektromagnetik. Terdapat beberapa metode modulasi yang umum digunakan untuk mempresentasikan data biner sebagai gelombang elektromagnetik. Yang pertama ada amplitude shift keying atau ASK. Dalam ASK, data satu dan nol dipresentasikan dengan mengubah amplitude amplitude sinyal carrier sebagai contoh. Amplitude yang lebih tinggi dapat digunakan untuk mempresentasikan bit satu. Sementara amplitude yang lebih rendah digunakan untuk mempresentasikan bit nol. Yang kedua ada frekuensi shift keying atau FSK. Dalam FSK, data satu dan nol dipresentasikan dengan mengubah frekuensi sinyal carry sebagai contoh. Frekuensi yang dapat lebih tinggi dapat digunakan untuk mempresentasikan bit satu, sementara frekuensi yang lebih rendah digunakan untuk mempresentasikan bit nol. Nah, di sini ada keuntungan dan kelemahan kabel atau wire.
Yang pertama yaitu terhadap kabel tembaga. Nah, keuntungannya ada biaya. Nah, kabel tembaga relatif murah dibandingkan dengan serat optik. Yang kedua ada mudah dipasang. Nah, lebih mudah untuk dipasang dan dikelola daripada serat optik. Dan yang ketiga ada dapat digunakan untuk jarak pendek hingga menengah dengan kinerja yang baik. Nah, di sini juga ada kelemahan tambah kabel tembaga. Yaitu kelemahannya ada yang pertama ada rentan terhadap gangguan elektromagnetik. Nah, apa sih itu? Rentan terhadap interferensi dan gangguan elektromagnetik. Nah, yang kedua ada jaringan terbatas. Jaringan transmisi terbatas dibandingkan dengan serat optik. Dan yang ketiga ada degradasi sinyal. Nah, rentan terhadap degradasi sinyal dan redaman, terutama pada jarak yang lebih jauh. Nah, di sini ada kabel serat optik yang kedua. Nah, keuntungan. Yang pertama, kinerja tinggi, lebih besar lebih besar benefit, kecepatan transfer yang lebih tinggi, dan kehilangan sinyal yang lebih rendah dibandingkan dengan kabel tembaga. Yang kedua ada keamanan. Tidak mudah disadap karena memancarkan sinyal elektromagnetik. Dan yang terakhir ada tidak rentan terhadap gangguan elektromagnetik. Nah, di sini eh, kabel optik tidak dipengaruhi oleh interferensi elektromagnetik. Di sini juga ada kelemahannya. Yang pertama itu adalah biaya. Lebih mahal dalam hal biaya per meter dibandingkan kabel tembaga. Dan yang kedua ada pemasangan dan pemeliharaan. Eh, di kabel optik memerlukan keterampilan khusus untuk pemasangan dan pemeliharaan, serta rentan terhadap kerusakan fisik. Nah, di sini ada keuntungan dan kelemahan nirkabel atau wireless. Yang pertama itu ada di WiFi. Keuntungan, yang pertama ada mobilitas. Penggunaan dapat bergerak bebas tanpa kabel fisik, meningkatkan fleksibilitas pengguna. Yang kedua ada kemudahan instalasi. Eh, WiFi tidak memerlukan instalasi kabel fisik, sehingga lebih mudah dan cepat dipasang. Ada ketersediaan luas. WiFi tersedia hampir di mana-mana, dari rumah hingga tempat umum, dan juga membuatnya mudah diakses. Dan di sini juga ada kelemahan. Eh, Kelemahannya itu interferensi. Nah, WiFi rentan terhadap interferensi dari perangkat lain dan struktur bangunan yang dapat mengurangi kualitas sinyal. Yang kedua ada jarak terbatas. WiFi juga mempunyai jarak operasional terbatas, terutama pada frekuensi yang lebih tinggi. Nah, di sini memerlukan titik akses tambahan untuk cakupan yang luas. Dan yang terakhir ada keamanan. WiFi juga rentan terhadap ancaman keamanan, seperti penyerapan atau akses ilegal. Meskipun protokol keamanan seperti WPA telah dikembangkan untuk mengatasi ini. Nah, di sini ada yang kedua tuh ada Bluetooth. Nah, keuntungan. Konsumsi yang pertama ada konsumsi daya rendah. Nah, Bluetooth cocok untuk perangkat baterai seperti headset, speaker, dan perangkat wearable yang lain. Nah, yang kedua ada sederhana. Proses Bluetooth koneksi dan pengaturan yang mudah membuatnya cocok untuk penggunaan sehari-hari. Yang ketiga ada keterhubungan. Keterhubungan Bluetooth memungkinkan beberapa perangkat untuk terhubung secara bersamaan, memfasilitasi pertukaran data antara perangkat. Nah, di sini juga ada kelemahan. Kelemahannya yang pertama ada jarak pendek. Jangkauan operasional terbatas, biasanya sekitar 10 meter. Membuatnya tidak cocok untuk koneksi jarak jauh. Yang ketiga ada kecepatan transfer data terbatas. Bluetooth tidak cocok untuk transfer data yang besar atau aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi. Dan yang terakhir adalah interferensi. Nah, Bluetooth rentan terhadap interferensi dari perangkat lain dalam jangkauan.
yang dapat mengganggu koneksinya. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah penulisan PPT, saya mohon maaf. Presentasi ini saya tutup dengan Pram Santi. Om Santi 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 Om.